Oke, pemirsa The Dream Project, dalam rangka setahun corona ini, kita sudah bersama dengan Mas Andika nih dari Epidemiolog ID. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Andika. Halo Mas Mario. Ya. Apa kalau boleh tahu nih, mungkin untuk awal nanya dulu background-nya Mas sebagai epidemiolog itu sebenarnya apa sih istilahnya yang dipelajari atau diteliti itu apa aja sih Mas? Ya, sebenarnya epidemiolog itu kan kalau bahasa latinnya terbagi beberapa kata ya. Kalau epi itu pada ya. Saya jabarkan kata per kata dulu supaya mendapat gambaran sebenarnya epidemiolog itu seperti apa sih. Jadi epi itu kan asal bahasanya ya dari Yunani, epi itu pada, kemudian demos itu yang seperti kita ketahui itu adalah penduduk, dan logos itu adalah ilmu. Jadi kalau mau diringkas, epidemiologi itu ya sebenarnya ilmu yang mempelajari terhadap masyarakat ya, dari sisi-sisi faktor-faktor risiko penyakit ya. Jadi membaca karakteristik penduduk ya. Orang biasanya mengatakan itu diagnosa komunitas ya. Ya, seperti apa faktor-faktor risikonya. Tapi kalau di dalam pemerintahan di Indonesia itu sebenarnya sudah ada jabatan fungsionalnya, Mas. Ya, sudah ada di SK-kan dari Kementerian Aparatur Negara, sudah di SK-kan itu tahun 2000 kalau tidak salah. Itu menyatakan bahwa tenaga epidemiolog kesehatan, jadi disambung epidemiolog kesehatan ya. Itu merupakan tenaga yang diberi wewenang dan fungsi secara penuh untuk melakukan pengumpulan data, analisa data, pelaporan data, kemudian bisa mengembangkan surveillance, investigasi penyakit, ya. Sama halnya yang kita lakukan sekarang di pandemi COVID-19 ini, kita kenal namanya 3T ya, 3T. Jadi di tracing itu sebenarnya lebih banyak ke peran epidemiologinya. Ya, muncul di situ surveillance atau investigasi, melakukan pelacakan kasus. Nah, itu kan sebenarnya inti dari tracing kontak. Jadi kita menelusuri kasus-kasus yang mana pernah kontak dengan pasien misalnya. Ya seperti itu, mesti gambaran umumnya saja. Oke. Terus nih Mas, menurutnya Mas, ketika kondisi pandemi Indonesia sekarang kan udah ya 1 juta kasus nih, bahkan hampir ada yang bilang sebenarnya udah 2 juta, cuman belum masuk datanya gitu kan. Terus iya benar-benar. Lalu dan akhir-akhir ini ada program vaksin gitu kan. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau vaksin ini udah istilahnya kita udah dari titik putus asa nih, ketika orang-orang udah susah diatur, kita pakai vaksin aja gitu. Gampangnya seperti itu. Menurut Mas ini sebenarnya apa sih yang terjadi selama setahun ini sampai kita kan sempat kasus aktifnya tertinggi di Asia gitu kan, terus tidak bisa menangani dan bahkan rumah sakit bahkan hampir kolaps gitu kan. Menurut pengalaman Mas selama di lapangan yang terjadi itu apa aja sih Mas sebenarnya sampai seperti ini kita pada hari ini? Ya, berarti mungkin kita akan flashback ke awal dulu ya. Ya. Kebetulan kan temanya setahun corona. Ya. Kalau mungkin saya bisa topiknya mungkin setahun sejuta corona. Iya. setahun sejuta corona. Ya kita mulai flashback dulu di awal ya. Virus ini kan ditemukan di tahun 2019 akhir ya, di Cina, di Wuhan. Pada saat itu tanggal 31 itu sudah ditemukan. Namun pada saat itu WHO masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap virusnya, uji klinis, hingga pada tanggal 9 Januari itu WHO
itu sudah mengumumkan bahwa ini penyakit namanya coronavirus 19 ya. Pada saat itu Januari. Kemudian setelah diketahui seluruh dunia, informasinya disebarluaskan bahwa ada penyakit yang namanya COVID-19 yang di Cina, dan nggak meluaslah ke berbagai negara, mulai dari Thailand, ke Jepang, Taiwan, hingga ke Indonesia. Di Indonesia kan mulai pada tanggal 3 Maret ya Mas. Ya, saat itu Presiden kita yang langsung mengumumkan bahwa sudah terjadi virus corona di Indonesia yang menimpa 2 orang wanita, 1 ibunya dan 1 anaknya. Yang wanita ini merupakan lansia atau lanjut usia, sedangkan anaknya sendiri umur 31 tahun. Nah, inilah kasus awal yang terjadi di Indonesia, sehingga pada saat itu semua panik ya karena adanya virus corona. Di samping ada kepanikan, tetapi di sisi lain juga ada semacam ya biasa-biasa saja, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya. Oke. Lama-kelamaan ya dalam 1 bulan kita bisa lihat 1 bulan itu per tanggal, saya catat ya, ada catatan tanggal 23 Maret itu kasus sudah menembus ke 183 negara. Bayangkan ya, 183 negara. Dengan menginjak kasus di Indonesia sih pada saat itu masih 500-an. Ya, di Maret itu masih 500-an. Sedangkan di dunia sudah 200-an. Dan hingga pada saat ini, hari ini, tadi saya buka-buka data yang sumbernya di data JIS, ARJIS, yang merupakan salah satu website yang menyediakan layanan untuk informasi kasus di seluruh dunia. Saya lihat datanya itu sudah 192 negara ya, sampai saat ini. Dengan kasus global sudah mencapai 108 juta lebih. Ya, 108 juta lebih. Sedangkan di Indonesia 1.210.000 lebih ya. Sekitar itu 1.200.000. Dalam artian 1 tahun lebih ya, 1 tahun 1 bulan kayaknya kalau tidak salah. Kita sudah menginjak 1 juta, setahun 1 juta corona. Ya, benar. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mas, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya banyak hal yang terjadi. Ya, mulai dari kita kebingungan mau ngapain ya. Pemerintah juga sudah berusaha maksimal sih, menurut saya berusaha maksimal. Tapi mungkin memang ada celah yang kita kewalahan ya. Kewalahan utamanya dalam tracing ya, utamanya dalam tracing kasus atau melacak kontak kasus. Karena menurut saya kenapa kasus bertambah banyak khususnya di Indonesia ini, karena dari awal kita tidak punya sistem tracing yang kuat. Dalam artian kita hanya mencari atau menunggu kasus ada, ya, menunggu kasus ada. Kita tes, ya, ada alat tes, kita muncul kasus, dihitung sekian. Tetapi kita belum gencarkan tracingnya ya, belum terlalu. Ada sih tapi belum terlalu. Sehingga orang yang tidak di tracing inilah yang berpeluang menyebarkan virus corona ke teman-teman dekatnya, ke orang lain. Namanya juga kita tidak bisa lihat apakah orang ini terkena atau tidak. Ya. Hingga pada akhirnya ya menyebar luas. Nggak mencapai titik 1 juta. Ya. Kasusnya hingga 1 juta. Ya. Dan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pasca sudah ditetapkannya sebagai wabah nasional oleh Presiden ya. Kita lihat flashback lagi beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan, mulai dari PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian masuk lagi ada namanya, kalau Jakarta dia mengistilahkan PSBB transisi ya. Iya, benar.
PSBB transisi. Habis itu ada lagi PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, hingga akhirnya pada saat sekarang ini berlaku PPKM mikro, ya, PPKM mikro. PPKM mikro ini ya sama sih sebenarnya yang dari PPKM, pembatasan atau pemberlakuan kegiatan masyarakat di tingkat mikro. Ya. Ini berlaku sampai tanggal 22 Februari mendatang. Nah, kalau apa yang terjadi, ya saya kira ya kebijakannya pemerintah ini selalu berganti-ganti membuat kita sebagai masyarakat umum itu kayaknya kebingungan, Mas. Iya, benar. Ya, kebingungan. Mulai dari PSBB ganti lagi, belum menghasilkan efek yang maksimal, ganti lagi. Setelah dinilai kurang, ganti lagi. Pada akhirnya kan kita mencapai yang namanya titik jenuh, ya. Yang terkait pertanyaannya Mas sendiri tadi, ya. Kalau kita lihat masyarakat sekarang, ya, kalau menurut saya sih masyarakat sekarang sudah tiba pada titik jenuh, ya. Seolah-olah sudah kecapean, ya. Kecapean dengan berita-berita COVID, apalagi harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, saya lihat sih masyarakat berada pada titik jenuh. Tetapi bukan berarti pemerintah atau kita sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini tinggal diam untuk tidak mensiasati program-program yang sudah diberlakukan, terutama kebijakan-kebijakan tadi. Oke, mungkin saya akan analisa ya, Mas, analisa beberapa kebijakan yang tadi, ya, kebijakan yang tadi mulai dari PSBB, PSBB transisi, sebenarnya banyak sih ya. Bahkan kalau di beberapa wilayah biasa ada beberapa kebijakan juga. Sebut misalnya di Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah itu beberapa minggu terakhir dia memberlakukan yang namanya Jawa Tengah di rumah aja. Iya, ini saya juga di Jawa Tengah nih, Mas. Oh, maksudnya di Jawa Tengah. Iya, di Semarang. Iya, di Semarang, ya pas di Semarang lagi. Ya, di Jawa Tengah diberlakukan di rumah aja, ya. Jawa Tengah di rumah aja. Itu kemarin munculnya isu ini berawal dari adanya isu lockdown, ya, lockdown daerah istilahnya, lockdown daerah tapi di akhir pekan, ya, di akhir pekan. Makanya Jawa Tengah mengambil istilahnya di rumah aja. Di rumah aja maksudnya mungkin ini saya lihat itu dia di akhir pekan saja, ya, di akhir pekan. Mulai dari hari Sabtu, Jumat sore, Sabtu Minggu, jadi di rumah aja. Oke. Nah, itu beberapa program. Nah, kalau saya melihat sih, mungkin saya mau bilang efektivitasnya, ya, efektivitasnya. Sebenarnya problemnya adalah prioritas pemerintah untuk menangani antara ekonomi atau kesehatan. Ya. Dua hal ini yang membuat pemerintah agak kelabakan, ya. Kalau saya sih bilangnya mungkin agak bingung, ya, agak bingung mau mengurus ekonomi atau kesehatan. Nah, tentunya kalau dari pemerintah, ya, tentunya kalau dari pemerintah pastinya akan mempertimbangkan dari sisi ekonomi. Tetapi kalau kami dari epidemiolog, ya tentunya kami berharap kepada pemerintah itu untuk memprioritaskan kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui, memang akan susah untuk memberlakukan kedua hal ini secara bersamaan. Ya, kemarin pemerintah sudah mencoba, ya, sampai sekarang pun mencoba untuk memberlakukan hal ini secara bersamaan antara pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Pada akhirnya kan tidak ada yang fokus. Ekonomi belum bangkit, bahkan virus corona semakin menyebar. Ya. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah,
kita lihat kalau PSBB sih ya, PSBB sih kalau saya sih masih setuju untuk memberlakukan PSBB karena PSBB ini memang undang-undangnya itu ada di Indonesia, maksudnya asal undang-undangnya memang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu menggunakan undang-undang karantina, ya, undang-undang karantina kesehatan. Jadi PSBB itu memang ada turunannya. Kalau PPKM itu memang tidak ada turunan dari karantina. Itu hanya program yang dibuat pemerintah untuk setelah menilai penyebaran virus corona yang tidak terkendali. Nah, kalau PSBB kemarin kan memang ada pembatasan skala besar, dalam artian mau tutup, kantor itu memperkerjakan petugasnya di rumah atau dalam istilah work from home, ya. Kemudian sekolah tutup, ya, tidak ada yang pergi sekolah. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat PPKM, nah, semuanya dilonggarkan, ya, semua dilonggarkan. Mall bisa beroperasi sampai jam 19, ya, itu PPKM tahap pertama dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Mall bisa buka sampai jam 19 malam, WIB. Terus tahap kedua dari tanggal 26 sampai 8 Februari itu dilonggarkan lagi. Mall bisa buka sampai jam 20 malam. Terus masuk lagi ke PPKM Mikro ini yang sekarang nih yang berlaku sampai tanggal 22 ini, itu mall bisa buka sampai jam 21. Berarti semakin dilonggarkan. Cuma kalau kita lihat perbedaannya antara PPKM dengan PPKM Mikro, kalau dilihat kemarin ya skalanya, karena kalau kemarin skalanya kabupaten. Kalau yang mikro ini dia agak ke lingkup yang terkecil, mulai dari RT, ya, mulai dari RT. Jadi diberlakukan kepada RT-RT yang dalam zona merah. Ya. Oke, Mas. Jadi itu sekelumit kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberlakukan mulai dari PSBB sampai sekarang yang kita kenal dengan PPKM Mikro. Ya lanjut ya, saya menyimpulkan ya, setelah beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, pada akhirnya juga virus corona belum selesai, bahkan grafiknya belum ada tanda-tanda menurun. Ya, karena apa ya? Itu tadi karena tidak ada ketegasan dari pemerintah mau mengatasi ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Kalau memang ekonomi dulu ya jelas kesehatan akan lebih terpuruk. Tetapi jika kita mau mengutamakan kesehatan, ya kemungkinan besar pandemi atau secara bertahap akan berkurang. Tetapi efeknya memang ya ekonomi akan terpuruk. Ya, memang kebingungan. Ya, kita juga tidak kali ini mau mengambil langkah tetapi catatan saya adalah untuk memulihkan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan dalam hal ini penanganan COVID-19, yang perlu ditegaskan di setiap kebijakan pemerintah adalah sanksi, ya. Saya pertegas sanksi. Karena kenapa? Sanksi itu tidak tegas. Anggap misalnya sanksi dari PPKM yang diberlakukan sekarang. Mungkin Mas kalau bisa buka draft undang-undangnya, ya. Ada undang-undang PPKM, ya. Sanksinya hanya berupa teguran, ya. Teguran. Setelah ditegur tidak mengindahkan, maka dapat berupa teguran sanksi administrasi, misalnya mungkin urus surat akan dipersusah atau semacamnya. Dan sanksi yang paling terberat ya adalah hanya pemberhentian kegiatan, misalnya membuat suatu kegiatan yang tidak memenuhi syarat protokol kesehatan, ya mungkin kegiatannya hanya diberhentikan. Dalam artian bahwa tidak ada efek jerah. Tidak ada efek jerah di masyarakat
yang bisa membuat masyarakat akan taat pada peraturan pemerintah itu sendiri. Ya, itu sih Mas. Terus selanjutnya untuk yang kedua, kebijakan pemerintah sih saya rasa ini memang datanya dari pusat ke daerah ya. Pusat daerah. Dalam artian pemerintah menetapkan tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tetapi yang namanya masyarakat kan kita susah untuk arahkan. Kebijakan pemerintah kalau kita teliti sih sebenarnya biasanya itu menjadikan masyarakat itu hanya sebagai objek ya, objek dalam artian masyarakat tidak terlibat untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi. Dalam hal ini kemungkinan baiknya kita ubah menjadikan masyarakat sebagai subjek untuk mengatasi pandemi ini. Karena kita lihat, kalau kita menyuruh orang, kalau kita mengedukasi orang, kalau kita menyarankan orang untuk patuh, untuk melakukan protokol kesehatan, hanya seberapa sih orang yang mau terlibat? Hanya seberapa sih orang yang mau patuh? Karena itu kan sangat susah menyuruh orang dibandingkan dengan menjadikannya dia sebagai pelaku ya. Dalam artian kalau kita menyuruh masyarakat sedangkan dia tidak punya peran apa-apa, ya yang kemungkinan adalah mereka tidak peduli. Tetapi kalau kita memberikan mereka peran ya, memberikan mereka tugas, memberikan mereka tanggung jawab, nah itu karena ada rasa tanggung jawab, maka kemungkinan besar mereka akan peduli sedikit ya, mereka akan peduli. Anggaplah misalnya kalau kami sih di komunitas itu ada membentuk yang namanya rekan sehat ya, rekan sehat. Ini artinya membentuk komunitas untuk memberikan mereka tanggung jawab. Nah, jadi kita menghimpun komunitas-komunitas di masyarakat ya, komunitas-komunitas di masyarakat, baik itu di pemuda, anak kecil, masyarakat, orang tua. Kita jadikan mereka sebagai subjek, kita menjadikan mereka sebagai pelaku dalam hal ini khususnya di lingkungan mereka. Misalnya di RT 1, nah, kita bentuk komunitas di sana, libatkan tokoh agama, libatkan tokoh masyarakat. Ayo kita bentuk kelompok yang bersama-sama pemerintah untuk memerangi atau melawan COVID-19. Nah, dengan rasa tanggung jawab itu akan lebih efektif dibanding kita hanya menyuruh mereka, yuk pakai masker ya, cuci tangan, sedangkan mereka tidak punya peran ya. Kalau dia lupa ya gimana? Kadang acuh tak acuh atau tidak lakukan. Tetapi kalau mereka sendiri yang jadi pelaku, kamu kita ada briefing dulu, kita latihan dulu. Kamu tugasnya berikan informasi ini ke 10 warga ini ya. Nah, kira-kira efeknya kalau kita ajak banyak orang yang mau terlibat, orang yang di komunitas saja itu ya tentunya terutama dirinya sendiri harus melakukan dulu. Ya. Berarti anggaplah misalnya suatu desa kita ada sekitar 100 orang lah misalnya. Kalau kita ajak 50 orang gabung, berarti 50 orang itu secara tidak langsung kita sudah edukasi. Secara tidak langsung juga mereka pastinya akan ada rasa peduli untuk menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Nah, dalam artian ini menjadikan masyarakat sebagai subjek atau memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Dibandingkan misalnya pemerintah hanya bekerja sendiri, ayo pakai masker, cuci tangan. Ya masyarakat nggak peduli. Apalagi sampai sekarang kan seperti yang saya bilang di awal tadi, masyarakat sudah sampai di titik jenuh, ya, sudah merasa jenuh dengan keadaan COVID ini. Makanya supaya mereka tidak jenuh, perlu stimulasi atau semacam gerakan-gerakan, ya, melibatkan mereka. Yuk bergerak, yuk ternyata kita sebagai pemuda ada peran untuk melawan pandemi. Ya. Ternyata kita pemuda bisa loh membantu pemerintah untuk memerangi pandemi ini.
Tapi itu di pemerintah belum ada. Kalaupun ada, hanya terbatas pada Satgas ya, Satuan Tugas ya, gugus. Itu kan hanya segelintir orang saja, dan itu paling ya pejabat-pejabat pemerintah, mungkin kalau di desa kepala desa, kepala RT RW, dan itu pun juga tidak melibatkan masyarakat. Sistemnya satu arah saja, dari pemerintah ke masyarakat. Masyarakat mau ngapain ya? Kalau masyarakat tidak peduli, tidak, cukup sampai di situ. Tetapi kalau kita libatkan masyarakat, ya kemungkinan besar masyarakatnya mau bergerak, ya kemungkinan ya mau bergerak aja dulu, kita sudah bisa sukses untuk mengedukasi. Karena kalau mereka mau terlibat, ya pastinya mereka harus patuh dulu nih sebelum memberi edukasi ke orang lain. Ya. Kemudian anggaplah misalnya keluarganya, kita ajak satu orang ini mungkin bisa berdampak pada keluarganya misalnya 10 orang, ya kan lumayan banyak. Kalau 50 orang ya seperti itu Mas. Ya seperti itu yang kami lakukan di ada komunitas ya, di komunitas kita buat namanya yang gerakan sosial ya, gerakan sosial namanya Rekan Sehat ya. Tapi Mas, itu Mas. Misalkan nih untuk mengajak masyarakat terlibat mulai sekarang itu terlambat nggak sih Mas? Apalagi kan seringkali kita tahu ya kayak saya kan baca di berita-berita itu kan hampir mayoritas kebijakan pemerintah kan condongnya ke ekonomi itu, dan mayoritas epidemiolog pun menentang itu gitu kan. Hampir katakanlah kemarin Jateng di rumah saja itu dikatakan ya itu tidak efektif, terus PPKM itu tidak efektif juga, dan presiden pun mengakui itu kalau PPKM kemarin tidak efektif gitu kan. Itu gimana sih Mas ketika misalkan kayak kita lakukan keterlibatan masyarakat mulai sekarang, itu terlambat nggak sih? Dan sebenarnya tuh komunikasi pemerintah dengan pihak-pihak yang paham mengenai pandemi itu seperti apa? Kok kebijakannya tuh nggak bisa sinkron, bahkan setahun ini pun nggak dapat ya. Iya betul. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya kebijakan pemerintah yang terlambat ya, kebijakan pemerintah yang terlambat. Ada ahli epidemiologi yang beberapa ya, ada yang pepandu dari UI, ada Pak Diki yang sekarang di Thailand atau di mana ya, di luar negeri, yang sering muncul di TV ya. Memang ya seperti yang saya bilang di awal ya, tidak efektif ya, tidak efektifnya karena itu karena kebingungan kita, kebingungan pemerintah mau mengutamakan ekonomi atau kesehatan. Kan rata-rata epidemiolog ya pasti ya keselamatan kesehatan, ya pasti mengutamakan kesehatan segitu. Ya saya rasa ya kebijakan pemerintah yang terlambat. Anggap misalnya seperti yang data saya sebutkan tadi, 23 Maret ya, 23 dalam kurang lebih 1 bulan ya, sebelum 1 bulan Indonesia itu pada saat itu hanya 500-an kasus ya, 500-an kasus. Nah ketika saat itu diberlakukan PSBB ketat ya, mungkin hanya 1, 2 bulan, 3 bulan ya, ya mungkin tidak terlalu besar penyebarannya seperti ini ya pada saat itu. Tapi kalau sekarang ya jangankan menggerakkan masyarakat, kebijakan pemerintah saja sudah terlambat, kayak PPKM mikro. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang? Di saat kasusnya yang mulai meningkat. Ya, keterlambatan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau menyangkut pelibatan masyarakat saat ini, saya rasa Mas tidak ada kata terlambat ya, kata terlambat. Pemerintah pun mungkin juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak ada kata terlambat, tapi dari segi epidemiologi ya memang agak terlambat, ya agak terlambat karena kenapa? Kasusnya sudah menyebar luas seperti ini, baru mau dimulai. Dan saya rasa kalau pelibatan masyarakat sih mungkin memang agak terlambat, tapi daripada semakin banyak, ya alangkah baiknya kita masih berupaya di sisa-sisa waktu yang masih nanjak terus nih kasusnya. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita tinggal diam juga, masyarakat tinggal diam yang acuh tak acuh,
apalagi protokol kesehatan kan susah diterapkan ya, Hmm. gara-gara sanksi yang tidak jelas juga. Ya. Andaikan misalnya protokol kesehatan ini disertai sanksi yang jelas, yang benar-benar ada efek jerahnya, ya mungkin masyarakat masih akan patuh sedikit seperti itu. Tapi kalau tidak ya mesti kita peranan masyarakat ya. Saya sebenarnya mau kutip pernyataan Bapak Kementerian Kesehatan ya. Bapak Kementerian Kesehatan yang baru, Bapak Budi Sadikin, beliau mengatakan pada saat talkshow, kalau tidak salah itu di salah satu talkshow TV yang disiarkan di YouTube, dia menyatakan bahwa bukan hanya modal kekuasaan yang bisa mengatasi pandemi, tetapi dibutuhkan modal sosial. Ya, dalam artian modal sosial ini adanya di masyarakat. Modal sosial adanya ini di peranan masyarakat. Dan beliau lanjut, masih ada kesempatan, masih ada opportunity untuk merangkul semua masyarakat, tokoh-tokoh agama, komunitas untuk saling membantu. Karena maunya mereka juga itu untuk menyelesaikan pandemi. Dalam artian komunitas-komunitas yang ada di daerah, masyarakat-masyarakat yang ada di daerah, ya tentunya maunya ya menyelesaikan masalah ini juga. Kenapa tidak dilibatkan mereka? Ya. Lalu Mas, kalau misalkan seperti itu ya Mas ya, kira-kira itu dimulai dari mana sih Mas? Apakah pemerintah harus katakanlah memanggil tokoh-tokoh masyarakat atau seperti apa? Karena kan kayak melihat sekarang itu apa ya, kepercayaan masyarakat kan juga udah menurun nih Mas, udah menurun dalam artian melihat wah ini kebijakan berubah-ubah dan ngerasanya itu, bahkan saya tuh pernah sih nongkrong gitu, nongkrong di mana gitu, terus dia bilang lah kemarin PSBB kasusnya malah naik, ini PSBB berhenti datanya malah turun gitu kan, ini data beneran apa bohongan sih? Jadi tuh orang-orang gitu, terus ada yang ribut-ribut di warung lah, istilahnya orang-orang istilahnya dalam tahapan masyarakat umum itu kebanyakan udah mulai, apalagi masyarakat yang ekonominya istilahnya tidak terjamin untuk sehari-harinya itu udah mulai males gitu loh Mas, udah mulai nggak percaya tentang ini gitu kan. Dari mana sih kita harus memulai ini ketika masyarakat sendiri itu ya kepercayaan kurang, bahkan dalam PPKM Mikro ini kalau saya pribadi ngerasanya sih RT RW saya sih santai-santai aja gitu, nggak ada istilahnya perbedaan sama PPKM yang sebelumnya seperti itu. Iya benar ya. Dari awal mungkin kita sudah perbincangkan ya, masyarakat sudah berada pada titik jenuh, ya sudah mulai bosan, sudah mulai tidak percaya. Ya terkait data, mungkin saya ingin mengulas dulu bahwa data kita kan sudah menunjukkan 1 juta ya, 1 juta lebih. Ya, mungkin ada banyak yang mengira bahwa itu data yang saat ini terinfeksi ya. Tapi bukan, itu data yang terkonfirmasi, itu data yang kita temukan ya. Itu data yang kita berhasil temukan. Dalam artian bahwa yang tidak ditemukan ya kemungkinan akan lebih banyak. Bahkan ahli epidemiolog kita sendiri sudah mengatakan kemungkinan besar bisa 10 kali lipat yang kita temukan. Yang tidak ditemukan maksudnya. Dalam artian kita hanya mampu menemukan 1 juta hingga saat ini, sedangkan sisanya lebih banyak. Terus terkait data yang terus meningkat, pemerintah yang gonta-ganti kebijakan dan masyarakat yang istilahnya sudah jenuh, RT yang masih santai-santai saja ya. Saya kira memang ini perlu kerja keras dari pemerintah. Kalau saya sih di saat ini sekarang itu sebenarnya banyak relawan ya Mas, banyak relawan, bahkan komunitas-komunitas, anggap misalnya ada
kawal COVID, lapor COVID, yang seperti kita kenal juga ada influencer yang mengabadikan dirinya sebagai relawan yang bisa mempengaruhi orang itu banyak. Ya, mau memulai dari mana? Saya kira memulai dari situ. Kita mengaktifkan atau menjaring lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang bisa memberdayakan anggota komunitasnya terlebih dahulu hingga ke masyarakat. Ya, kita menjaring yang masih punya kepedulian dulu. Ya, kita berawal dari menjaring yang masih ada kepedulian. Kalau dibilang tadi di masyarakat mulai ada titik jenuh, ya betul. Ya, tetapi kalau Halo Mas. artian tidak mau peduli lagi. Halo? Ya gimana? Halo, gimana? Tetapi apa tadi? Sampai mana tadi Mas? Tetapi kepedulian tadi Mas. Oh, kepedulian. Ya, maksudnya dalam artian kita menjaring komunitas-komunitas dulu yang mau peduli. Ya. Karena kan kita mau mulai ini masyarakat yang sudah jenuh. Tetapi bagaimana sih kita memulai lagi untuk menggerakkan mereka yang tidak jenuh? Saya rasa kita jaring yang peduli dulu. Kita jaring yang peduli. Di Indonesia ini banyak komunitas-komunitas yang peduli dengan permasalahan ini. Ya, banyak influencer juga banyak yang peduli akan hal ini. Sekira yang perlu dibina yaitu komunitas, influencer yang mau mengabadikan dirinya menjadi relawan. Sehingga pada saat nantinya bisa memicu atau mempengaruhi tingkat-tingkat yang terkecil, anggaplah misalnya di RT, RW, dan desa sampai segitu. Jadi kalau mau mulai dari mana ya, saya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, kita menjaring orang-orang yang peduli dulu. Kita mengambil orang-orang yang di masyarakat, dalam suatu masyarakat ya pasti adalah yang masih peduli, 1-2 orang di masyarakat ya pasti adalah yang peduli. Ya, kalau misalnya dibilang tadi RT RW saja ya santai-santai, ya pasti ada pemuda, pasti ada yang mau menjadi relawan. Saya kira yang mau digerakkan yang mau ini dulu, yang mau peduli. Nah, setelah itu mereka tugasnya adalah untuk memicu dan mempengaruhi tokoh-tokoh yang ada di tempatnya, anggaplah misalnya tokoh agama, kemudian RT. Ya. Putus terus. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya ya Mas ya. Oke, boleh. Terus nih Mas, dengan sekarang kan lagi program vaksinasi COVID-19. Itu banyak orang juga yang tadi di awal saya bicara, banyak orang yang bilang kalau ini tuh sebenarnya keputusasaan pemerintah gitu, keputusasaan pemerintah atau keputusasaan kita semua lah dalam ngatur masyarakat atau masyarakat terutama untuk ya mobilitasnya dikurangi atau apa, kan itu susah gitu, apalagi udah jenuh gitu. Ya udahlah kita vaksin aja orang, dan masyarakat itu mikirnya vaksin itu udahlah kita kebal gitu kan, nggak bakal kena gitu. Terus bahkan kemarin itu saya ya dapat ada orang ngomong, emang kalau kita vaksin gitu kebal sampai berapa lama sih gitu kan, karena kan orang-orang udah mulai ada euforia nih Mas, ada euforia pertama ketika ada program vaksin ini. Menurut Mas, ini program vaksin ini harusnya itu disikapi seperti apa sih oleh kita, dan apakah benar sebenarnya vaksin ini gambaran keputusasaan kita semua gitu? Oke, Mas. Ya kalau menurut saya ya bukan keputusasaan ya, bukan keputusasaan. Karena memang vaksin ini perlu, cuma ya kita mesti lihat dulu sebenarnya tujuan vaksin itu untuk apa sih ya? Sebenarnya tujuan vaksin itu apa ya?
Ya, kalau kita lihat yang ingin kita capai saat ini adalah herd immunity ya, herd immunity Mas, atau kekebalan kelompok. Ya, biasanya di beberapa penyakit kekebalan immunity itu bisa dicapai tanpa vaksin. Dalam artian membiarkan virusnya menyebar, ketika sudah banyak orang yang terkena, maka dia akan muncul kekebalan kelompok. Dalam artian sudah tidak bisa tertular lagi. Ya, itu beberapa penyakit yang bisa diterapkan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok ini tanpa vaksinasi. Tetapi masalahnya di COVID-19 itu kita tidak bisa lakukan. Karena kenapa ya? Banyak merenggut nyawa, banyak yang menjadi korban. Bayangkan saja kalau kita biarkan tanpa vaksinasi, berapa persen orang Indonesia akan hilang, dalam arti ini akan jadi korban. Baru kita bisa mencapai yang namanya kekebalan kelompok. Anggaplah kita saat ini rata-rata kasus itu harinya itu 10 ribuan ya. Apa kita mau tunggu ya? Apa kita mau tunggu sampai kapan 10.000 satu hari? dalam satu bulan juga seberapa? 10.000 kali 30 ya berapa ya? 10 juta Kak. Iya. Ya, kalau kita mau hitung-hitung ya, belum lagi dari angka kematian. Ya. Dalam satu bulan, kalau kemarin dihitung-hitung dalam satu bulan itu ada orang di Indonesia itu sekitar 6 ribuan sampai saat ini ya. Dalam satu bulan itu ada 6 ribuan orang Indonesia yang meninggal. Ya, menurut data, kalau kita perhatikan data-data terakhir. Nah, dalam artian pemerintah bukan dalam hal ini adalah keputusasaannya sehingga melakukan vaksin, bukan. Karena divaksin pun bukan berarti persoalan selesai. Divaksin pun bukan berarti protokol kesehatan selesai. Divaksin pun bukan berarti kita bebas kemana-mana. Tidak. Orang yang habis divaksin itu tetap akan menjalankan protokol kesehatan. Karena vaksin itu hanya meningkatkan imunitas tubuh kita ya, meningkatkan kekebalan tubuh sehingga pada saat kita terkena virus itu kita tidak mengalami gejala, kalaupun ada gejala itu sifatnya ringan, itu ya. Jadi vaksin itu bukan berarti tidak tertular penyakit lagi ya, tidak tertular penyakit lagi, bukan. Karena kita lihat efektivitas vaksin ya. Kita akan berbicara efektivitas vaksin. Anggaplah misalnya vaksin Sinovac yang kita gunakan sekarang. Ya. Kalau pemerintah kan mengklaim efikasinya itu sekitar 65,3% ya. 65. Dalam artian kalau kita anggap dalam suatu komunitas, anggaplah satu daerah itu misalnya 100 orang, ya 100 orang, ya. Kemungkinannya yang bisa survive atau tidak terkena COVID itu 65 juga, ya 65. Jadi sisanya itu ada sekitar 35 orang yang terkena COVID, ya terkena COVID. Jadi logikanya seperti itu. Dibandingkan kelompok B misalnya 100 orang yang tidak diberikan vaksin, kemungkinan besarnya 100-100-nya terkena COVID. Ya, jadi itu fungsi vaksin. Fungsi vaksin kita lihat dari efikasinya. Bukan berarti habis divaksin tidak bisa menularkan lagi, tidak tertularkan lagi, tidak. Itu hanya untuk meningkatkan atau mengurangi terjangkitnya penyakit. Ya, seperti gambarnya tadi. Dalam 100 orang, ya, kita bisa menyelamatkan 65 orang yang tidak terkena COVID. Sisanya terkena. Dibandingkan kalau tidak diberikan sama sekali, 100 orang ini berpeluang untuk terkena COVID 100%. Jadi itu logikanya kita. Datanya itu ada nggak sih Mas yang sudah divaksin, kalau terkena lagi kita udah pernah dengar ya, maksudnya gejala berat, ada nggak yang setelah divaksin ada gejala berat itu? Ya, untuk saat ini saya update ya. Untuk yang divaksin untuk tenaga kesehatan saat ini sudah 1 juta Mas, sudah aja 1 juta. Sedangkan target untuk tenaga kesehatan
sendiri itu 1.300.000. Jadi kalau kita lihat datanya berarti masih sisa 300 ya. Berarti sudah 1 juta orang divaksin. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada efek yang berat? Sampai saat ini tidak ada dilaporkan efek yang berat. Dari rilis Kementerian Kesehatan, dari 1 juta orang yang divaksin, bahkan sudah ada lansia juga, itu tidak ada menunjukkan gejala-gejala yang berat. Paling yang ada itu kayak misalnya, paling banyak kayak misalnya habis divaksin merasa ngantuk, agak perih di bagian suntikan, ya kayak gitu-gitu saja. Tidak ada yang sampai mengancam nyawa, yang sampai harus masuk ke rumah sakit, tidak ada. Berarti yang terinfeksi lagi pun, misalkan setelah divaksin terinfeksi lagi itu belum ada yang terinfeksi dengan gejala berat ya, Mas? Iya, belum ada penelitian yang menyangkut masalah itu, Mas. Mungkin nanti setelah ini, mungkin pemerintah saat ini melakukan riset-riset, apakah ada yang, pastinya ada penelitian, maksudnya pastinya ada yang riset-riset terkait apakah yang sudah divaksin bisa kena lagi. Kemarin ada yang viral, kalau tidak salah itu yang katanya habis vaksin dia positif, viral di medsos, viral di TV, dan setelah ditelusuri ternyata memang pada saat itu sebelum divaksin memang dia ada kontak dengan pasien yang COVID-19. Dalam artian berarti memang dia sudah ada virus baru divaksin. Oh. Iya. Terus ini Mas, kemarin kan ya sempat ada pendapat, wah kalau penanganannya seperti ini bisa 10 tahun lagi nih selesai gitu. Terus itu apa ya, maksudnya apakah seburuk itu sih penanganan kita masa sampai 10 tahun? Misalkan vaksin katakanlah udah selesai tahun depan gitu, apakah COVID bahkan masih tetap seperti ini atau seperti apa? Ya, kalau dilihat tahapan vaksinnya kita itu di tahun 2022 Maret itu sudah diestimasikan selesai vaksinasi kalau lancar ya, kalau lancar. Dan saya rasa bulan pertama ini sangat efektif karena tahap pertama ini kan Januari sampai Maret itu khusus untuk tenaga kesehatan, kemudian ditambah pelayanan publik sama lansia. Kesehatan sendiri itu hanya 1 juta, dan ini belum 1 juta ya, petugas kesehatan sudah mau selesai divaksin. Saya rasa untuk itu efektif. Tapi untuk kedepannya kita belum tahu karena tergantung proses vaksinasi ini ya, tergantung. Terus pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah nanti setelah divaksin kita butuh waktu 10 tahun lagi begitu ya, Mas? Iya. Atau gimana? Iya, seperti itu. Iya, tergantung kita vaksinnya prosesnya lancar atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak mencapai target, ya kemungkinan pandemi ini akan berlanjut. Tetapi kalau target vaksinasi bisa dicapai, maka itu akan sudah mencapai namanya kekebalan kelompok. Dan ini hitung-hitungannya sudah dihitung-hitung. Pemerintah sudah mempertimbangkan, saya kira, itu perhitungannya untuk mencapai kekebalan kelompok berapa persen yang harus divaksin agar bisa mencapai. Kalau biasanya sih kalau dari sisi epidemiologi itu sekitar 70%, ya, sekitar 60-70% orang yang divaksin itu sudah bisa mencapai namanya kekebalan kelompok. Apalagi di Indonesia, kalau tidak salah itu sasaran vaksin kita akan mencapai 90% di Indonesia. Ya. Kita berencana memvaksin orang Indonesia itu sekitar 90%. Tapi kalau itu tercapai ya, saya rasa sih ya dari sisi epidemiolog harusnya tidak ada penyebaran lagi karena sudah tercapai namanya kekebalan kelompok. Anggap misalnya saya contohkan lagi ya. Untuk kekebalan kelompok ini. Supaya kita ini agak ada gambaran. Kekebalan kelompok itu adalah kekebalan di komunitas. Misalnya misalnya di desa A ada 100 orang ya. Nah, di desa A ada 100 orang. Nah, ada 2 orang corona. Terus yang lainnya tidak divaksin.
ya. Nah itu kan ceritanya bisa menularkan ke yang lainnya. Ya, jadi 2 orang ini berpeluang untuk menularkan 100% ke 100 orang ini. Ya, anggaplah misalnya sisanya kan 98 ya, berarti 98. Nah, itu logikanya. Itu yang tidak divaksin. Berarti berpeluang untuk 100% terinfeksi COVID. Kemudian skenario kedua, ketika ada orang yang divaksin, misalnya 2 orang corona, terus ada beberapa bagian yang sudah divaksin. Nah, sekarang orang yang sudah divaksin ini kan sudah tidak terinfeksi lagi. Ya, betul. Makanya yang kontak ini hanya menyerang yang lainnya. Dalam artian mungkin kemungkinan besar setengahnya masih bisa diinfeksi. Ya. Dibandingkan misalnya di kasus ini, kasus ketiga misalnya, 2 orang yang corona, 2 orang corona, sedangkan sisanya itu sudah divaksin. Mau tularkan kemana lagi? Mau tularkan ke orang yang sudah divaksin? Tidak mempan lagi. Kemudian orang yang divaksin ini tidak bisa menularkan lagi. Jadi mau menularkan ke siapa? Nah itu logikanya untuk mencapai kekebalan komunitas. Sehingga pada akhirnya tidak ada terjadi penularan. Tetapi kalau vaksinasi tidak tercapai, anggaplah misalnya 50% ya. Anggaplah 50%. Seperti skenario kedua tadi, kalau 50% yang tidak divaksin, 50% yang divaksin berarti kemungkinan masih bisa menyebar untuk menyerang yang 50%-nya. Kemungkinan bisa menyebar. Ya, tapi seperti itu gambarnya. Ini kan istilahnya kan kita udah tahu ya kalau corona itu udah menyebar banyak lah di Indonesia, bahkan positif 20 sampai 30 dan menyebabkan semakin banyak terinfeksi, katanya sih mutasi virusnya semakin gampang gitu. Lalu itu mempengaruhi nggak sih Mas, misalkan kita udah divaksin nih terus ada mutasi baru gitu, apakah kita tetap kebal terhadap mutasi yang itu, yang baru itu? Ya, untuk pasien saat ini kan yang bergejala ya, yang bergejala yang sampai ada gejala. Untuk yang mutasi-mutasi dari virus lainnya itu kan belum ada penelitiannya juga sih untuk sampai saat ini. Ya, jadi kalau yang kan sekarang ada muncul strain-strain baru ya, ada beberapa. Untuk saat ini yang belum ada penelitian yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwa itu bisa terlindungi dari. Tapi saya rasa sih karena ini kan dari segi medis ya, dari medis ya, mungkin yang berkompeten untuk membahas ini sebenarnya dari kedokteran ya, kedokteran dari medis sendiri. Kalau kami dari epidemiolog hanya bisa mendiagnosa secara besar dan dampaknya, ya, dari secara komunitasnya. Ya. Mungkin kalau masalah itu mungkin sedang dikembangkan untuk mensiasati dari strain-strain baru ini, ya, gitu Mas. Oke. Lalu Mas, kan akhir-akhir ini juga ya pemerintah memberlakukan genos buat syarat berpergian seperti kereta api gitu kan udah mulai di stasiun itu udah mulai ada pakai genos. Terus ya itu lagi-lagi masyarakat juga euforia nih, terutama kan ada embel-embel buatan anak bangsa itu kan kita juga sampai ya ada perdebatan juga dari si di sini saya waktu itu baca dari Pak Muhammad Saifuddin ya yang penemu genos itu mengatakan kalau ini tuh belum bisa dipublish gitu Mas, karena kan dalam hal ini mengenai hak cipta atau apa gitu kan, jadi dia tidak bisa mempublish secara terang-terangan mengenai penelitian genos. Dan di satu sisi ada juga tenaga kesehatan ataupun ya yang paham medis kalau sebenarnya genos itu ya itu cuman untuk keperluan
deteksi, bukan Yeah. tidak seperti PCR lah. Bahkan dengan rapid test antigen pun masih belum ada apa-apanya gitu, Mas. Tidak semempan rapid test antigen. Nah itu kita harus menyikapi seperti apa sih, Mas? Apakah kan sebelum-sebelumnya kan kita juga tahu blunder seperti kalung anti corona lah, apalah gitu kan. Iya, betul. Itu mungkin sekarang di masyarakat itu lebih apa hati-hati gitu loh. Wah, ini jangan-jangan genus kayak dulu lagi gitu kan. Apalagi pemerintah ya sering mempublis sesuatu yang akhirnya itu ternyata tidak efektif gitu. Iya, betul. Ya, menurut saya pribadi sih sebenarnya Ginos ini kalau saya sih sebenarnya setuju dalam artian ini adalah hasil riset ya anak bangsa ya. Kita mesti memberikan apresiasi karena hadirnya Ginos ini tentunya juga mengalami proses yang panjang. Tentunya dengan riset dan penelitian yang panjang yang butuh proses dari segi klinis dari segi klinis sampai bisa mendeteksi adanya virus corona. Ya, saya kira ini adalah temuan yang bagus. Cuma semua ahli epidemiologi memang mengkhawatirkan alat ini. Yang pertama, memang belum banyak riset yang bisa membuktikan bahwa hasilnya itu akan efektif dibandingkan dengan cara lain ya. Memang ada riset di Indonesia dari kalau kita lihat uji cobanya itu dari penelitinya itu dia efektivitasnya sampai 97% ya. Tapi itu kan masih dalam satu arah ya, maksudnya dalam satu kali uji coba. Yang penting ya yang perlu adalah kemungkinan masih butuh riset tambahan yang bisa dipublish secara internasional, karena kalau kita lihat kan di jurnalnya juga belum ada yang dipublish, belum ada yang penelitian di jurnal yang sudah dipublish bahwa ini benar-benar efektif yang bisa diakui secara internasional. Yang melakukan masih di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikhawatirkan itu apabila terjadi yang namanya false negatif ya, false negatif. Kalau kita ini kan kita kenal yang namanya false negatif atau false positif atau kesalahan negatif ya, kesalahan positif. Kesalahan negatif dalam artian kita mengkhawatirkan jangan sampai dia mendeteksi negatif tetapi sebenarnya dia positif. Itu yang berbahaya kan. Kalau misalnya dia mendeteksi hasilnya negatif padahal yang sebenarnya adalah positif, maka kita membiarkan peluang untuk menularkan COVID-19 kan lebih besar lagi. Karena kenapa? Orang yang sudah dites dan menganggap dirinya negatif hasil dari Ginos ini, padahal kalau kita tes PCR dia positif, nah makanya dia bisa berpeluang untuk menyebarkan lagi karena menganggap dirinya negatif. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia false positif, itu tidak masalah. Kalau misalnya dia hasilnya positif, tapi sebenarnya tidak, itu kan tidak masalah. Dalam artian kalau positif pasti sudah ditangani dan tidak dibiarkan berkeliaran. Dalam artian ya sudah bisa memutus mata rantai, meskipun sebenarnya hasilnya negatif ya. Nah itu yang kekhawatiran sehingga kita menakutkan hal itu. Berarti sebaiknya mungkin harusnya untuk seperti syarat perjalanan atau apa belum menggunakan Ginos terlebih dahulu ya Mas ya? Ya betul, karena ini kan sifatnya sebagai screening, jadi ini sifatnya hanya sebagai screening awal untuk mendeteksi adanya COVID. Karena kalau menurut saya habis keluar hasil di Ginos ya mesti di PCR lagi ya, mesti untuk memastikan bahwa ini mesti harus ada keluar PCR-nya lagi. Tetapi untuk
men-screening, apalagi hasil risetnya di Indonesia sudah mencapai 97% efektivitasnya. Saya kira kalau untuk screening bisa, tetapi untuk sebagai alat yang bisa menentukan bahwa positif tidaknya itu mungkin belum ya, mungkin masih butuh penelitian lanjutan. Kalau memang sudah ada yang sudah dipublis secara internasional, maka sudah bisa kita akui secara bersama, ya seperti itu. Ya, mungkin ini sangat mempermudah bagi kita sih untuk melakukan tracing kontak, ya, melakukan screening awal. Ya. Oke, terakhir nih Mas, kan dalam pandemi ini kayak tadi Mas kan 3T ya, 3T yang diutamakan, terus sekarang ada program vaksinasi juga, dan ketika program vaksinasi dan tracing ini bersamaan itu ada kesan kalau tracingnya tuh malah mulai menurun gitu Mas. Maksudnya kemarin sempat nih naik 50 orang per hari, terus akhir-akhir ini mendekati liburan Imlek ini turun lagi gitu kan, turun lagi sampai 30.000 doang, 28.000 gitu kan. Harusnya itu seperti apa sih Mas? Maksudnya harusnya berapa orang yang harus di tracing per harinya di Indonesia gitu kan? Karena kan ada yang bilang kita udah sesuai standar WHO nih gitu. Cuman di sisi lain ada yang mengatakan kalau penularannya udah seperti ini harusnya lebih, nggak cuman 270.000 per minggu doang gitu. Itu kita harusnya mendahulukan istilahnya tracing dulu atau malah vaksinasi, dan apabila bersamaan itu harusnya tracingnya semasif apa sih Mas gitu? Iya, saya kira betul ya. Yang kontroversial sekarang kan ya belum selesai testing tracking kita sudah muncul vaksinasi. Tapi saya kira ini memang harus berjalan seiring ya. Kalau kita perhatikan di WHO kan memang tracing kita kan itu diharuskan 1:1000 ya, 1:1000. Saya kira itu sudah ada ketetapannya, dan di Indonesia Menteri Kesehatan pun sudah mengklaim bahwa itu sudah di atas rata-rata standar WHO, dalam artian kita sudah lebih terkait dengan vaksinasi. Ya saya kira kita tidak boleh melupakan yang namanya 3T ya, 3T, karena kalau mau kita simpulkan sekarang, protokol kesehatan kita tuh 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus ditambah 3T, testing, tracing, dengan treatment, ditambah dengan vaksin. Jadi ada vaksinnya ditambah. Jadi bukan berarti adanya ada vaksin baru kita akan mengabaikan yang namanya testing, tracing, dan treatmentnya. Tidak. Kalau mau dilihat kapasitasnya berapa per hari ya lebih banyak sih lebih bagus. Ya. Kalau sesuai standar WHO sudah melebihi standar WHO, ya agak maksudnya sudah masuk standar. Tetapi di kasus sekarang kan paling banyak, ya berarti harus 3T-nya lebih gencar lagi, kalau bisa ya lebih diutamakan juga dibandingkan dengan vaksin. Dalam artinya seiring berjalan. Bukan berarti harus mengutamakan vaksin sedangkan 3T-nya dilupakan, tidak. Karena ya 3T ini sebenarnya juga akan menjadi dasar untuk kita bisa mengevaluasi sampai di mana keberhasilan dalam program vaksinnya kita nanti. Ya, gitu kira-kira Mas. Oke, berarti vaksin dan 3T tetap harus beriringan ya, beriringan dan ya bukan 3T saja, ini 3M, 3T plus vaksin ya. Karena vaksin bukan berarti kita harus melupakan 3M, 3T. Karena setelah divaksin masih butuh 3T. Ya. 3M. Oke, Mas. Kalau gitu mungkin cukup sih yang perlu kita obrolkan kali ini. Ya semoga dengan setahun corona yang 1 juta kasus ini tidak semakin bertambah ya. Kalaupun ada tambahan itu mungkin harapannya sih cuma perbaikan data lah, jangan benar-benar ada tambahan lagi gitu. Iya betul. Oke, terima kasih Mas atas waktunya.
Ya, sama-sama Mas. Terima kasih kembali sudah mau berkolaborasi dengan kami. Ya. Ya, semoga ini menjadi bahan referensi kita untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya mungkin bisa menjadi bahan pelajaran buat saya, dan saya mendisklaimer diri saya bahwa saya memang bukan ahli yang di dalam epidemiologi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kalaupun misalnya ada kesalahan atau ada keliruan, mungkin bisa diskusi atau bisa kita diskusi sama-sama lagi supaya berita atau apapun yang saya katakan itu tidak membuat orang lain keliru. Jadi dalam artian kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, mungkin kita bisa diskusi untuk bagaimana yang benarnya, seperti itu Mas. Oke, jadi kita istilahnya mendahulukan diskusi ya daripada saling Ya betul, iya adu. saling dari mana. Karena Oke, kita kan juga masih dalam tahap belajar semua, jadi ya namanya ilmu ya tidak ada batasnya. 1 jam, 2 jam akan biasanya akan berubah lagi ya. Apalagi di COVID ini, ilmu COVID ini semakin hari semakin berkembang. Kalau mungkin dulu kita kenal hanya jenis A, mungkin besoknya kita ada lagi B, besoknya lagi C. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan akan terus berkembang seperti itu. oke, baik Mas, terima kasih atas waktunya.